Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Fernanda Adelia, NIM 2021-11081, kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UAS Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. A. Adi plus kuasa. B. Catur plus tunggal. C. Dwi plus warna. D. Ekstra plus kurikuler. E. Kontra plus revolusi. F. Purna plus wirawan. G. Sabta plus krider. H. Sub plus bagian. Jawab, bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. A. Adi plus kuasa menjadi adi kuasa. B. Catur plus tunggal menjadi catur tunggal. C. Dwi plus warna menjadi dwi warna. D. Ekstra plus kurikuler menjadi ekstra kurikuler. E. Kontra plus revolusi menjadi kontra revolusi. F. Purna plus wirawan menjadi purna wirawan. G. Sabta plus krider menjadi sabta krider. H. Sub plus bagian menjadi sub bagian. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawab, penalaran induktif merupakan proses berpikir yang bertolak dari hal-hal khusus menuju sesuatu yang umum. Sedangkan penalaran deduktif proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum menuju hal-hal yang khusus. Contoh penalaran induktif. Jika tidak berusaha, manusia tidak sukses. Jika tidak ada usaha, maka manusia akan tidak sukses. Contoh penalaran deduktif. Buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Kesimpulan bahwa buah berwarna hijau rasanya manis. Soal yang nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawab, transkripsi adalah pengaihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks yang menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, dari transkripsi, kami menghadiri acara pesta ulang tahun. Ditulis dengan lambang bunyi seperti yang ada di contoh. Contoh yang kedua, saya ingin menjadi guru yang handal. Ditulis seperti yang ada di contoh. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya, nikmat Allah, seperti yang ada di contoh. Soal nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggara 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1. Musyawarah 1.3.2. ditunjuk. Jawab, 1. Program usaha bab 1.1. Tahap persiapan program subbab 1.1.1. Penerimaan warga belajar anak subbab 1.1.2. Pemilihan penyelenggara 1.1.3. Pemilihan ketua kejar usaha 1.1.3.1. musyawarah
Anak subbab pertama 1.1.3.2 ditunjuk. Soal nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian, jawab soal berikut ini jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. A. Bayu Maharani S.S. B. R.M. Pratama, M.M. C. Dr. Irfai Faturrahman SPD MPD. D. Dr. Muhammad Kanzanuddin MPD. E. Prof. Dr. Ahmad Uli Nuha MPD. Jawab, penulisan gelar yang benar. A. Bayu Maharani, S.S. B. R.M. Pratama, M.M. C. Dr. Irfai Faturrahman, SPD, M.PD. D. Dr. Muhammad Kanzanuddin, M.PD. E. Prof. Dr. Ahmad Uli Nuha, M.PD. Soal nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawab, tanda baca elipsis bentuknya adalah seperti ini, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contoh, titik 3 yang berurutan, enak sekali minuman ini. Tanda baca kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Contoh, fungsi utama jantung, kurung buka biasa, fungsi tersebut telah dijelaskan di bab 2, kurung siku, lihat halaman 61, adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tanda baca kurung yang digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contoh, harta kekayaan meliputi kurung buka A kurung tutup logam mulia, kurung buka B kurung tutup properti, dan kurung buka C kurung tutup saham. Soal nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Jawab, generalisasi, proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus diamati, ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Di dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu ditunjang atau dibuktikan dengan fakta-fakta, contoh-contoh data statistik, dan sebagainya, dan merupakan spesifikasi atau ciri khusus sebagai penjelasan lebih lanjut itu. Contoh, murid laki-laki itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Murid perempuan itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Generalisasi, semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Analogi. Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Contoh, mendidik anak sama dengan merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita mesti merawat mereka secara telaten dan sabar, sehingga tanaman yang kita rawat bisa bertumbuh dengan semestinya. Begitu juga dengan mendidik anak, perlu adanya ketelatenan dan kesabaran ekstra agar mereka dapat bertumbuh dengan semestinya.
Oleh karena itu, kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar, seperti halnya saat kita merawat tumbuhan. Sebab akibat atau kausal menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Contoh, Andi suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang atau akibat. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang lembut. Sebab. Soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawab, silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan atau yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme merupakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contoh, semua makhluk mempunyai mata, premis Mayer. Si kacang adalah seorang makhluk, premis minor. Jadi, si kacang mempunyai mata, kesimpulan. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Jawab, pengertian konjungsi. Dalam pengertian sempit, konjungsi sering didefinisikan sebagai kata hubung. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain dalam tulisan. Pengertian konjungsi dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan penghubung antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Jenis-jenis konjungsi dan contoh penerapannya. Yang pertama, konjungsi aditif. Konjungsi aditif adalah kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan. Itulah mengapa jenis yang satu ini sering juga disebut dengan kata penghubung gabungan, tapi tanpa mengubah keterangan di dalam kalimat sebelumnya. Contoh, dan, bahkan, selain itu, serta. Contoh kalimat, Arya bermain di lapangan dan Yovita pergi ke perpustakaan. 2. Konjungsi adversatif. Konjungsi adversatif adalah kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, namun, meskipun, tetapi, melainkan. Contoh kalimat, Ayu tetap berangkat ke sekolah meskipun sedang hujan lebat. 3. Konjungsi klausa. Konjungsi klausa adalah kata penghubung yang memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Biasanya kita sering mengucapkan atau menulis kata jadi. Itu termasuk salah satu contohnya. Contoh, jadi, karena, sebab, sehingga. Contoh kalimat, hari ini Afi tidak mengerjakan tugas karena semalam bermain. 4. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi di dalam teks serta terdapat suatu hasil. Intinya, kamu ingat kata temporal yang berarti waktu. Contoh, kemudian, lalu, setelahnya, sebelumnya. Contoh kalimat, Ani mengerjakan PR, kemudian dia membantu Rani membersihkan rumah. Soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Jawab, yang pertama, wacana narasi. Yang bisa disebut wacana
Penceritaan atau wacana penuturan adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan atau tokoh. Ciri-ciri. Yang pertama, menceritakan peristiwa. Dua, adanya tokoh. Tiga, waktu kronologi. Contohnya, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, adalah seorang nasionalis. Ia memimpin TNI pada tahun 1928. Soekarno menghabiskan waktunya di penjara dan di tempat pengasingan karena keberaniannya menentang penjajah. Soekarno mengucapkan pidato tentang dasar-dasar Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Soekarno bersama Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1948. Soekarno dikembalikan ke Yogyakarta dan dipulihkan kedudukannya sebagai Presiden RI pada tahun 1949. Jiwa kepemimpinan dan perjuangannya tidak pernah pupus. Soekarno bersama pemimpin-pemimpin negara lainnya menjadi juru bicara bagi negara-negara non-blok pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Hampir seluruh perjalanan hidupnya dihabiskan untuk berbakti dan berjuang. Yang kedua, wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari segi sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Ciri-cirinya. Yang pertama, berorientasikan pada objek dan tidak terikat oleh waktu. Dua, wacana yang melukiskan, menggambarkan, dan memberikan realita. Contoh, penggambaran bentuk fisik. Bentuk fisik seseorang dideskripsikan sejelas-jelasnya, sehingga tampak lebih objektif. Bentuk tubuhnya yang tinggi, kekar, matanya yang mantap, tajam, atau bentuk tubuh yang kurus, bermata sayu, wajah pucat dapat dideskripsikan dalam karangan deskripsi. Yang ketiga, wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan utama untuk memberitahu, mengupas, mengurai, atau menerangkan sesuatu. Ciri-ciri. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan logat berbahasa sesuai ejaan atau baku. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, di mana. Contoh, ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. Yang keempat, wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Ciri-cirinya yang pertama, berisi argumen-argumen. Dua, menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Contohnya, kapan pendidikan garis terwujud? Pendidikan garis hanya janji yang bergema luas saat kampanye dan pemilihan pimpinan daerah maupun pusat. Saat pemilihan usai akan lain ceritanya. Anak-anak miskin di kota, desa, dan pedalaman tetap mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak.
Di perkotaan, sekolah berlomba-lomba meningkatkan sarana dan prasarana dengan jalan menaikkan pungutan dengan dalil sumbangan pendidikan, uang gedung, dan lain-lain. Karena biasanya masyarakat perkotaan lebih memilih sekolah yang mempunyai sarana pendidikan yang baik, sehingga mereka tidak akan segan untuk membayar mahal demi memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Sebaliknya, di pinggiran kota, pedesaan, pedalaman, sekolah tidak bisa mengenakan pungutan kepada orang tua siswa karena tidak ada lagi yang bisa dipungut dari masyarakat. Para siswa harus puas dengan kondisi fasilitas pendidikan. Yang kelima, wacana persuasi adalah wacana yang berisi ajakan, himbauan, atau harapan. Wacana persuasi bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Ciri-cirinya yang pertama, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Dua, persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesepakatan pendapatnya tercapai. Tiga, persuasi memerlukan fakta dan data. Contohnya, sampah. Tinggal di kota yang padat seperti di Jakarta, setiap individu sebaiknya menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara yang paling mudah dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti halnya saat musim penghujan, di berbagai pintu air yang ada di Jakarta dipenuhi dengan tumpukan sampah yang tidak enak dipandang. Hal ini sering mengakibatkan air meluap dan banjir di daerah pemukiman. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air pada selokan. Ketika hujan tiba akan menyebabkan banjir karena air tidak dapat mengalir pada selokan. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Sekian jawaban saya mengenai soal UAS Bahasa Indonesia. Terima kasih. Bila ada salah dalam penyampaian jawaban, saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.